what you're saying. You're flying higher than a plane, and I'm not complaining. It's getting too loud, we'll figure it out. I'm out of my brain. Your t-shirt is ripped and it's all the same. You don't know my name. It's getting too loud, we'll figure it out. Oh mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Merila, NIM 043. Halo, saya Muhammad Rifki Anugrah, NIM 08. Hai, saya Zulfa Aini, NIM 020. Nama saya Abdullah Abbas, NIM 053. Nama saya Nadifah, NIM 014. Nama saya Agni Nurul Kamila, NIM 024. Saya Jevanda Rizky dengan NIM 2019-084. Di sini saya akan menjelaskan perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang pada saat ini telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan anak di dalamnya ada anak yang berhubungan dengan hukum, ada anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak yang menjadi sanksi tindak pidana, dan semua yang berhubungan dengan hukum. Anak di sini adalah anak yang di bawah umur 18 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya, dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Undang-undang pengadilan anak ini dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif atau pendekatan, dan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Lalu, mengapa sistem hukum peradilan pidana anak ini berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang pertama ada substansi dari undang-undang tersebut. Yang kedua ada sistem mekanisme peradilan anak yang berkaitan dengan teknis. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas dua poin ini, undang-undang ini itu sudah ada di era Soeharto atau Orde Baru, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dimana undang-undang tersebut hanya membahas permukaannya saja. Artinya undang-undang ini membahas secara general, belum secara khusus tentang mekanisme masalah teknis dari sistem peradilan anak ini. Nah, setelah reformasi tahun 98, undang-undang ini dirubah, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, yang dimana di dalamnya membahas secara detail tentang mekanisme sistem peradilan anak. Substansi undang-undang ini itu menjelaskan bahwa setiap proses peradilan anak berhak mendapatkan jaminan hukum yang khusus. Artinya jika ada warga negara di bawah kategori 18 tahun ke bawah, itu kan termasuk anak-anak atau anak di bawah umur. Jadi kan ada dua ada warga negara dewasa kategori 18 tahun ke atas, ada warga negara anak-anak kategori 18 tahun ke bawah. Jadi kan dua poin ini harus dibedakan, teman-teman. Kalau undang-undang ini kan membahas mengerucut soal poin pertama ini tentang peradilan anak. Nah, terkait mekanisme teknisnya, yang pertama ada
interogasi sampai tindakan intervensi. Jadi kedua tindakan ini tuh sangat krusial, sangat vital bagi psikis anak itu sendiri. Nah, mekanisme yang harus dipertimbangkan atau indikator yang benar-benar krusial di sistem ini itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada interogasi, yang kedua ada intervensi. Nah, sebelum kasus naik ke meja hijau atau diserahkan ke majelis hakim untuk diputuskan perkaranya, kan sebelumnya kan ada beberapa step di aspek kepolisian atau di lingkup penyidik. Karena jika suatu penyidik atau aparat kepolisian tidak bisa memahami psikis anak-anak, ruang lingkup anak-anak, behavioristik anak-anak, maka tindakan represif atau kekerasan bisa terjadi di poin itu. Banyak kasus kekerasan atau represif yang menimpa pada anak-anak. Salah satu contohnya itu korban salah tangkap di Cipulir, kalau nggak salah tahun 2013. Nanti datanya ada bisa ditampilkan. Nah, di kasus tersebut itu dijelaskan bahwa Polda Metro Jaya itu salah tangkap dan melakukan penyiksaan terhadap anak di bawah umur. Saya akan menjelaskan tentang peran pekerja sosial pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Apa sih peran pekerja sosial pada undang-undang tersebut? Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pekerja sosial bersama anak, orang tua atau wali dan pembimbing kemasyarakatan merupakan pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Di versi laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial juga menjadi bahan pertimbangan penyidik pada saat proses pemeriksaan. Selain itu, jika masalah hukum diselesaikan di luar persidangan, maka ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum akan menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, di mana pekerja sosial menjadi aktor di lembaga tersebut yang menangani ABH. Kemudian, sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dapat bertugas sebagai yang pertama, membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Yang ketiga, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif. Yang keempat, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak. Yang kelima, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana atau tindakan. Yang keenam, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak. Yang ketujuh, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua atau lembaga masyarakat. Dan yang kedelapan, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dan Konvensi Hak Anak. Yang pertama, pengertian Konvensi Hak Anak itu biasa kita kenal dengan sebutan United Nations Convention on the Right of the Child, yang berarti hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, sosial, politik, maupun budaya dan kesehatan. Pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak ini telah disahkan oleh PBB.
Tapi Indonesia baru meratifikasi KHA ini pada tahun 1990, artinya 12 tahun setelahnya. Konvensi hak anak ini merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya mengikat, yang artinya ketika telah disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut harus menepati janji-janji yang ada di dalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Dalam sejarahnya, konvensi hak anak itu pertama kali digagas oleh Eklanjep pada tahun 1923. Lewat deklarasi hak anak ini, telah ditetapkan 10 butir pernyataan. Tapi 5 tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang dimaksudkan dari undang-undang ini adalah yang pertama, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan atau penghidupan baik secara rohani maupun jasmani, sosial dan budaya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak itu dengan wajar. Yang kedua, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Yang ketiga, orang tua adalah anak dan ibu kandung dari anak tersebut. Yang keempat, keluarga adalah suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak kandung. Yang kelima, anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Selanjutnya, menimbang bahwa yang pertama, anak adalah sebuah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Yang kedua, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan terus berkembang. Yang ketiga, bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan, baik rohani, jasmani, sosial, dan yang paling banyak adalah ekonomi. Yang keempat, bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak secara mandiri. Yang kelima, bahwa kesempatan, pemeliharaan, dan usia menghilangkan hambatan tersebut hanya akan didapat dan dilaksanakan dan diperoleh bila mana usaha kesejahteraan anak tersebut sudah terjamin. Dan yang terakhir, bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dibuat undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pekerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak anak, yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, 73 asuhan dan bimbingan dengan kasih sayang baik dari keluarga dan asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahannya dilihat dari belum terpenuhinya hak-hak dasar anak, yaitu hak sipil dan kebebasan fundamental, kesehatan gizi dan sanitasi lingkungan, dan juga pendidikan. Dalam konteks pengasuhan anak, permasalahannya dilihat dari pelaksanaan kewajiban orang tua atau pengganti orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Anak atau LKSA dalam pengasuhan anak. Sedangkan dalam konteks isu perlindungan anak, permasalahannya dilihat dari belum terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang berkewajiban untuk melindungi anak seperti keluarga, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga perlindungan anak. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak mulai mengembangkan program kesejahteraan sosial anak atau PKSA melalui uji coba penanganan anak jalanan. PKSA dikuatkan melalui kebijakan pemerintah, yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, khususnya bidang kesejahteraan sosial anak, balita terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas,
dan anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, peran lain yang dapat diambil oleh pekerja sosial adalah sebagai pendamping program kesejahteraan sosial anak atau PKSA. Peran pekerja sosial dalam undang-undang yang pertama yaitu pembela atau advokator. Pendamping melakukan pembelaan terhadap penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping berfokus pada anak, melakukan advokasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Kedua, mediator, pendamping berperan sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada. Yang ketiga, pemungkin atau enabler. Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimilikinya. Juga mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Yang keempat, pemberi motivasi. Pendamping berperan memberikan rangsangan atau dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sini saya akan membahas tentang peran Peksos terhadap permasalahan anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atau perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pertama, pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicantumkan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sering dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang salah satu perubahannya menitik beratkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Kedua, dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Yasona Lauli ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 237. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Salah satunya yaitu bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang kedua, bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oke, di sini saya akan membahas tentang peran pekerja sosial terhadap permasalahan anak terkait dengan undang-undang yang membahas tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pekerja sosial dalam perlindungan anak juga mempunyai peran yang sangat penting dan kompleks. Beberapa peran yang dapat dilakukan seorang pekerja sosial dalam penanganan anak yaitu sebagai konselor, advokator, pendamping maupun sebagai konsultan. Berbagai peranan tersebut saling menunjang dan melengkapi sesuai dengan fungsi yang diembannya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang membahas tentang perlindungan anak, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPPA, bahwa angka kekerasan pada anak di bulan Januari hingga Juli 2020 setidaknya mencatat ada 4.116 kasus, terutama terjadi pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Oleh sebab itu, Kementerian PPPA mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau yang disebut PATBM di 4 wilayah Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Jambi, dan Kepulauan Riau. Program PATBM perlu dilaksanakan secara terpadu agar bisa dirasakan oleh banyak pihak, sehingga upaya-upaya perlindungan anak bisa maksimal dilakukan. Selain itu, prinsip perlindungan ini berbasis masyarakat, maka yang harus dikembangkan adalah komunitas-komunitas terdekat yang salah satunya merupakan pekerja sosial. Untuk diketahui, dalam rangka optimalisasi upaya perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pekerja sosial juga dapat ikut berperan dalam program PATBM tersebut. Program PATBM memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 diralat perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan itu menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun pemerintah daerah setempat, namun dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan juga pekerja sosial secara masif. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan PATBM di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.